Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik gemerlap kehidupan di negeri orang, ada cerita pilu yang tak banyak diketahui. Ini adalah kisah tentang seorang gadis muda dari Bondowoso, yang bermimpi mengubah nasib keluarganya dengan bekerja di negeri kaya, Arab Saudi. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Di tengah kerja kerasnya, ia harus menghadapi kenyataan pahit, sebuah cobaan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Bagaimana ia menghadapi kejamnya kenyataan? Saksikan kisah mengharukan ini, yang penuh air mata, perjuangan, dan keberanian. Di sebuah desa kecil di Bondowoso, hidup seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 22 tahun, namun beban hidup sudah begitu berat. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya hanya seorang petani kecil. Demi membantu keluarganya, Siti memutuskan menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi. Dengan harapan besar, ia meninggalkan kampung halamannya. Awalnya, semua berjalan baik. Siti bekerja di rumah keluarga kaya. Meski sering merasa lelah dan rindu kampung halaman, ia tetap bertahan demi kiriman uang yang bisa membantu keluarganya. Namun, di balik kehangatan keluarga majikannya, tersimpan bahaya yang tak pernah ia duga. Majikannya, seorang pria paruh baya, sering memberikan perhatian lebih pada Siti. Awalnya, Siti menganggap itu hanya bentuk kebaikan. Namun, lambat laun, perhatian itu berubah menjadi perilaku yang tidak pantas. Dalam satu malam kelam, hidup Siti berubah selamanya. Siti hamil, dan saat ia meminta pertanggungjawaban, majikannya dengan dingin menolaknya. Ia malah mengancam Siti untuk diam, atau ia akan dipulangkan dengan malu. Di negeri asing, tanpa keluarga dan tanpa dukungan, Siti merasa terperangkap. Akankah Siti menemukan jalan keluar dari penderitaannya? Bagaimana ia menghadapi stigma masyarakat dan nasib anak yang dikandungnya? Saksikan kisah nyata ini, yang menyayat hati dan penuh pelajaran hidup. Cerita ini adalah pengingat bahwa di balik perjuangan para pekerja migran, ada kisah-kisah yang sering kali tak terungkap. Hidup tak selalu adil, tapi keberanian untuk bertahan bisa mengubah segalanya. Siti mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya sejak menyadari bahwa ia hamil. Tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya, mual dan pusing menjadi teman sehari-hari. Ketakutan menyelimuti dirinya. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini? Kepada siapa ia harus meminta pertolongan? Di rumah majikan, Siti semakin terasing. Perempuan pemilik rumah, yang semula tampak ramah, mulai bersikap dingin dan curiga. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Siti. Di sisi lain, sang majikan laki-laki, pelaku di balik penderitaan ini, bersikap seolah tidak ada apa-apa. Ia tetap menjalani kehidupannya dengan tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. Siti mencoba berbicara pada sang majikan, berharap ada sedikit rasa tanggung jawab. "Tuan, saya sedang hamil, ini anak Anda," ucapnya dengan suara bergetar suatu malam ketika suasana rumah sedang sepi. Namun, balasan yang ia dapatkan justru mematahkan hatinya. "Itu bukan urusan saya. Jangan bawa-bawa nama saya, atau kau akan menyesal," jawab sang majikan dingin, dengan nada mengancam. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Siti merasa dunianya runtuh. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah terlalu sering jatuh, hingga kini terasa kering. Rasa takut akan ancaman sang majikan membuatnya memutuskan untuk tetap diam, menyimpan rahasia ini sendirian. Waktu berlalu, dan perut Siti semakin terlihat. Ia mulai menutupinya dengan baju longgar, berusaha keras untuk menyembunyikan kehamilannya dari majikan perempuan. Namun, takdir memang sulit disembunyikan. Suatu hari, majikan perempuan akhirnya menyadari ada yang aneh. "Apa yang kau sembunyikan, Siti?" tanya perempuan itu dengan nada curiga. Siti hanya menunduk, tak mampu menjawab. Ia tahu, jika ia mengatakan kebenaran, mungkin nasibnya akan lebih buruk. Namun, majikan perempuan semakin mendesak. Akhirnya, kebenaran terungkap. Amarah perempuan itu meluap,
dan tanpa berpikir panjang, ia mengusir Siti dari rumah. "Kau perempuan tak tahu diri. Pergi dari rumahku sekarang juga," teriaknya. Siti berdiri di depan pintu rumah itu, membawa koper kecil dan bayi dalam kandungannya. Dengan air mata yang tak terbendung, ia berjalan keluar ke jalanan asing di negeri yang sama sekali bukan miliknya. Di tengah keputusasaan, Siti harus memutuskan langkah selanjutnya. Kemana ia harus pergi? Siapa yang bisa ia minta tolong? Ia hanya memiliki satu tujuan, bertahan hidup, bagaimanapun caranya. Bab 2 ini menjadi awal perjuangan Siti yang sesungguhnya. Akankah ia menemukan jalan keluar di tengah kesepian dan penolakan? Atau takdir akan terus mempermainkannya? Malam itu, Siti berjalan tanpa arah di jalanan kota yang tak dikenalnya. Udara dingin menusuk kulit, namun hati Siti terasa jauh lebih beku. Ia merasa dunia menolaknya, tanpa keluarga, tanpa tempat berteduh, dan membawa beban yang semakin hari semakin berat. Namun, di tengah keputusasaan, Siti bertemu dengan seorang perempuan bernama Hanan. Hanan adalah seorang pekerja sosial yang biasa membantu TKW yang mengalami kesulitan. Perempuan itu melihat Siti duduk di pinggir jalan dengan wajah lelah dan mata sembab. Ia mendekati Siti dengan hati-hati. "Assalamualaikum, kamu tidak apa-apa?" tanya Hanan dengan lembut. Awalnya, Siti hanya diam, takut menceritakan keadaannya. Namun, setelah beberapa saat, ia tak mampu lagi menyembunyikan kesedihannya. Tangisnya pecah, dan di hadapan Hanan, ia menceritakan semuanya. Dari awal keberangkatannya, perlakuan majikannya, hingga kehamilan yang kini ia bawa sendirian. Hanan mendengarkan dengan sabar. Setelah Siti selesai bercerita, Hanan menggenggam tangannya erat. "Kamu tidak sendirian, Siti. Banyak yang mengalami hal seperti ini. Tapi aku janji, aku akan membantumu." Hanan membawa Siti ke sebuah rumah perlindungan untuk TKW yang bermasalah. Di sana, Siti bertemu dengan banyak perempuan lain yang memiliki cerita serupa. Diperlakukan tidak adil, dieksploitasi, bahkan dilecehkan oleh majikan mereka. Untuk pertama kalinya, Siti merasa tidak sendirian. Di rumah perlindungan itu, Siti mendapat perhatian medis untuk kehamilannya. Hanan juga membantu Siti mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaporkan kasusnya ke pihak berwenang. Meski sulit, Hanan meyakinkan Siti bahwa ia harus melawan demi dirinya dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Namun, perjuangan Siti tidak berhenti di sana. Saat kasusnya mulai ditangani, sang majikan mencoba menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk menutup kasus ini. Siti mendapatkan ancaman secara tidak langsung, namun ia menolak untuk menyerah. "Aku sudah kehilangan banyak hal, tapi aku tidak akan kehilangan keberanian ini," kata Siti kepada Hanan suatu malam. Perlahan, berita tentang kasus Siti mulai tersebar. Dukungan datang dari berbagai pihak, termasuk komunitas pekerja migran dan media lokal. Tekanan publik membuat pihak berwenang akhirnya memproses kasus ini secara serius. Di tengah perjuangan hukum yang melelahkan, Siti melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangis pertama bayi itu menjadi sumber kekuatan baru bagi Siti. Ia memeluk anaknya erat, merasa bahwa apapun yang terjadi, ia akan berjuang demi masa depan buah hatinya. Bab 3 ini adalah kisah tentang keberanian melawan ketidakadilan dan menemukan harapan di tengah kegelapan. Akankah perjuangan Siti akhirnya membawa keadilan, atau kekuasaan majikan akan tetap memenangkannya? Perjuangan Siti belum selesai. Dengan bayi kecil dalam gendongannya, Siti melangkah masuk ke ruang sidang. Hari itu adalah hari pertama persidangan untuk kasus yang telah mengubah hidupnya. Didampingi Hanan dan tim pengacara dari organisasi kemanusiaan, Siti mencoba menegakkan punggungnya. Namun, dalam hati, ia tak bisa mengabaikan rasa cemas yang terus menghantuinya. Di sisi lain, sang majikan datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Ia membawa pengacara terbaik, bersikap dingin dan seolah-olah tidak bersalah. Pengacaranya berusaha mengalihkan perhatian hakim dengan menyatakan bahwa Siti hanyalah seorang pekerja rendahan yang mencoba mencari keuntungan melalui kebohongan.
Namun, Siti tidak sendirian. Hanan dan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti kuat, termasuk rekam medis Siti dan kesaksian beberapa TKW lain yang pernah bekerja dengan majikan yang sama. Salah satu bukti paling memberatkan adalah pesan-pesan ancaman yang ditemukan di ponsel Siti, pesan dari sang majikan yang memintanya untuk diam. Proses persidangan berjalan panjang dan melelahkan. Di tengah tekanan, ada saat-saat di mana Siti hampir menyerah. Ia mulai meragukan apakah perjuangannya akan membuahkan hasil. Namun, setiap kali melihat bayi kecilnya tertidur dengan damai, ia kembali menemukan keberanian. Aku harus melindunginya. Aku tidak akan membiarkan dia tumbuh tanpa keadilan, bisik Siti pada dirinya sendiri suatu malam. Di pengadilan, Hanan memberikan kesaksian yang menguatkan posisi Siti. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan Siti di jalanan, terluka secara fisik dan emosional, serta ketakutan karena ancaman yang diterimanya. Kesaksian itu menggugah hati banyak orang di ruang sidang, termasuk hakim yang memimpin kasus ini. Namun, tidak mudah melawan pengaruh dan kekuasaan sang majikan. Di luar pengadilan, ia mencoba menekan beberapa saksi dan mempengaruhi jalannya kasus melalui koneksi yang dimilikinya. Hal ini membuat Siti dan Hanan semakin khawatir, namun mereka menolak untuk mundur. Hingga suatu hari, sebuah kejutan terjadi. Seorang mantan pekerja di rumah majikan tersebut muncul di pengadilan sebagai saksi. Ia memberikan kesaksian penting bahwa majikan itu pernah melakukan pelecehan serupa terhadap dirinya, tetapi ia takut untuk melapor karena ancaman yang diterimanya. Kesaksian ini menjadi pukulan telak bagi sang majikan. Akhirnya, setelah berminggu-minggu persidangan, hakim memutuskan untuk memberikan keadilan kepada Siti. Majikannya dinyatakan bersalah atas pelecehan dan ancaman yang dilakukannya. Ia diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada Siti, serta menerima hukuman penjara atas perbuatannya. Di luar ruang sidang, Siti menangis, namun kali ini bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan dan rasa syukur. Ia memeluk bayinya erat, merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Hanan mendekatinya dan berkata, "Kamu luar biasa, Siti. Kamu sudah menunjukkan bahwa kebenaran, meskipun sulit, tetap layak diperjuangkan." Siti tersenyum, meski lelah. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia telah berhasil mengambil langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik. Bab 4 ini adalah puncak perjuangan Siti untuk keadilan. Akankah kehidupannya kembali tenang setelah semua ini? Atau ia harus menghadapi tantangan baru dalam membesarkan anaknya? Perjuangan seorang ibu tidak pernah berhenti. Setelah persidangan usai, Siti memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia merasa bahwa tanah kelahirannya adalah tempat yang tepat untuk memulai kembali hidupnya bersama sang buah hati. Dengan bantuan Hanan dan organisasi yang mendukungnya, Siti bisa membawa pulang sedikit tabungan dan dukungan finansial dari kompensasi hukum yang diterimanya. Sesampainya di Bondowoso, Siti disambut oleh ibunya dengan tangis haru. Sang ibu yang semula marah dan kecewa mendengar kabar kehamilannya di luar nikah, kini hanya merasa lega bahwa putrinya kembali dengan selamat. "Kamu sudah melalui banyak hal, Nak. Mulai sekarang, kita hadapi semuanya bersama," ucap ibunya sambil memeluk Siti erat. Namun, hidup di desa tidak semudah yang dibayangkan. Stigma masyarakat terhadap Siti dan anaknya begitu kuat. Bisik-bisik tetangga sering terdengar setiap kali ia melintas di jalan. Meski sakit hati, Siti memilih untuk mengabaikan komentar-komentar itu. Ia mulai membangun kehidupannya dengan membuka usaha kecil-kecilan, menjual kue dan makanan ringan di pasar. Dengan tekad kuat, Siti bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya, yang ia beri nama Adam. Setiap langkah yang ia ambil adalah demi Adam, agar anak itu bisa tumbuh dengan penuh cinta, meski tanpa kehadiran seorang ayah. Hanan, yang masih menjalin kontak dengan Siti, membantu mempromosikan usahanya melalui media sosial. Usaha Siti mulai berkembang, dan perlahan, orang-orang di desanya mulai melihat Siti sebagai seorang pejuang, bukan seorang yang pantas dicemooh.
Di tengah kesibukannya, Siti juga aktif memberikan penyuluhan kepada para perempuan muda di desanya, berbagi cerita tentang risiko dan tantangan menjadi TKW. Ia ingin memastikan bahwa tak ada lagi gadis yang harus mengalami nasib serupa. Tahun-tahun berlalu, dan Siti akhirnya melihat buah dari perjuangannya. Adam tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Ia sering bertanya tentang ayahnya, dan Siti menjawab dengan jujur, "Ayahmu mungkin tidak ada di sini, tapi kau punya banyak cinta dari orang-orang di sekitarmu." Siti telah berubah dari seorang gadis desa yang penuh harapan, menjadi seorang ibu tangguh yang mampu menghadapi badai hidup. Meski luka masa lalunya tidak akan pernah benar-benar hilang, ia memilih untuk fokus pada masa depan. Dari seorang korban, Siti kini menjadi inspirasi. Perjuangannya mengajarkan bahwa keadilan memang sulit diraih, tetapi bukan tidak mungkin. Dan di atas segalanya, cinta seorang ibu mampu mengalahkan semua rasa sakit dan ketidakadilan. Akhir dari kisah ini bukanlah tentang sebuah kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk bangkit. Karena pada akhirnya, setiap perjuangan akan membawa kita pada harapan baru.